Assalamualaikum. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya, Siti Fatika Dewi Eskom, CGP Angkatan 2 Kota Surabaya. Kali ini saya akan mencoba berbagi dalam koneksi antar materi untuk modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Dimulai dari beberapa hal yang menarik dari pembahasan-pembahasan dalam modul ini. Monitoring dan evaluasi adalah suatu aktivitas yang sangat penting untuk mendukung tercapainya suatu tujuan dari proyek atau program yang dilakukan. Dalam buku yang berjudul A Step by Step Guide to Monitor and Evaluation, Hudson dan kawan-kawan menjelaskan bahwa monitoring adalah proses menghimpun informasi dan analisis internal dari sebuah proyek atau program. Sedang evaluasi adalah sebuah penilaian retrospektif secara periodik pada satu proyek atau program yang telah selesai. Biasanya, kegiatan evaluasi melibatkan penilaian luar yang independen. Monitoring dan evaluasi perlu disinergikan dengan kegiatan atau program yang sedang berjalan dengan melakukan perencanaan, tindakan, dan refleksi. Ketiga aktivitas ini menjadi sebuah siklus yang dapat dilakukan berulang-ulang. Learning yaitu pembelajaran. Laporan adalah pesan yang disampaikan secara sistematis dan objektif yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu bagian organisasi kepada bagian lain atau lembaga lain untuk membantu pengambilan keputusan atau memecahkan sebuah persoalan. Oleh karena itu, laporan harus akurat, lengkap, dan objektif. Dalam prakteknya, laporan adalah sebuah dokumen yang merupakan produk akhir dari suatu kegiatan. Ada 5 konsep penting yang menjadi kunci dalam strategi dan desain program atau proyek. Antaranya, 1. AIM, yakni dampak yang diinginkan. Artinya, dampak akhir yang ingin diraih pada kehidupan orang lain atau lingkungan sekitar. Yang kedua, objektif, yaitu tujuan. Outcome yang diinginkan, yaitu perubahan-perubahan yang perlu dilakukan untuk mencapai dampak yang diinginkan. Yang ketiga, output, yaitu hasil cepat yang diraih dari suatu kegiatan yang dapat berkontribusi terhadap tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, activities, yaitu kegiatan program atau kegiatan proyek yang sedang dilakukan sebagai proses memperoleh output yang diinginkan. Sedang yang terakhir adalah input, yaitu semua yang diperlukan selama melakukan kegiatan, program, atau proyek, seperti manusia, keuangan, organisasi, teknis, dan semua sumber daya sosial. Selanjutnya adalah 4 tingkat model kerangka kerja pembelajaran. Yang pertama adalah fakta, fact, yaitu memeriksa urutan peristiwa dan momen-momen penting untuk menarik dan melihat fakta-fakta. Membuat laporan singkat yang meliputi apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, feeling, perasaan. Menggambarkan perasaan dalam situasi yang dapat membimbing untuk sepenuhnya memahami situasi dan pembelajaran didasarkan pada pengalaman. Mengevaluasi dan menilai secara tidak sengaja dengan perasaan dengan menggunakan merasa sebagai penilaian. Yang ketiga, finding, temuan, menyelidiki dan menafsirkan situasi untuk menemukan makna dan membuat penilaian. Pertanyaan utama adalah bagaimana dan mengapa. Dan yang terakhir adalah future, masa depan, mengambil temuan dan mempertimbangkan bagaimana menerapkannya di masa depan. Berikutnya adalah hal yang menarik dari reporting. Yang pertama adalah tujuan penyusunan laporan. Di antaranya, memantau dan mengendalikan suatu kegiatan, membantu mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan, memenuhi persyaratan, mendokumentasikan kegiatan, dan merupakan pedoman untuk persoalan tertentu. Lanjut, adapun fungsi laporan di antaranya pertanggungjawaban dan pengawasan, penyampaian informasi, sebagai bahan pengambil keputusan dalam pelaksanaan manajemen, dan juga sebagai salah satu alat untuk memperluas ide dan tukar-menukar pengalaman. Adapun beberapa syarat penyusunan laporan di antaranya, laporan mencerminkan isi laporan, harus langsung pada sasaran, harus lengkap, harus tegas dan konsisten, harus tepat pada waktunya, dan tentunya harus tepat penerimaannya. Sebelum melakukan pelaporan, ada baiknya kita menyusun strategi pelaporan. Adapun beberapa pertanyaan diantaranya, apakah laporan tersebut disiapkan untuk tujuan audit? Atau data disiapkan untuk mendukung investigasi tugas pembelajaran yang tidak lengkap? Atau bisa jadi laporan bertujuan untuk mendemonstrasikan dampak dari pembelajaran pada sebuah sekolah.
Hal menarik lainnya adalah tentang manajemen risiko, yakni metode yang tersusun secara logis dan sistematis dari suatu rangkaian kegiatan, menetapkan konteks, identifikasi, analisa, evaluasi, pengendalian, serta komunikasi risiko. Risiko dalam sebuah program merupakan sebuah langkah awal yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi segala sesuatu yang kemungkinan besar dapat terjadi, termasuk juga dalam merencanakan dan melaksanakan program pendidikan. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan wajib melakukan rangkaian analisis dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan mengevaluasi risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan program sekolah. Adapun beberapa tipe risiko di lembaga pendidikan, diantaranya risiko strategis, merupakan risiko yang berpengaruh terhadap kemampuan organisasi mencapai tujuan. Yang kedua, risiko keuangan, merupakan risiko yang mungkin akan berakibat berkurangnya aset keuangan. Risiko operasional, merupakan risiko yang berdampak pada kelangsungan proses manajemen. Risiko pemenuhan, merupakan risiko yang berdampak pada kemampuan proses dan prosedural internal untuk memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Sedang risiko reputasi, merupakan risiko yang berdampak pada reputasi dan merek lembaga. Apabila semua sekolah dapat menerapkan manajemen risiko, maka setiap kerugian akan dapat diminimalisir. Adapun tahapan manajemen risiko adalah sebagai berikut. 1. Identifikasi jenis risikonya. Yang kedua, pengukuran risiko. Yang ketiga, melakukan strategi dalam pengendalian risiko. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi terus-menerus, maju, dan berkelanjutan. Sehingga ada pun hubungan dan keterkaitan antara program sekolah dan untuk pengembangannya dimulai dari pembahasan tentang filosofi KHD. Filosofi pendidikan KHD, yakni pendidikan dengan sistem Among sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, menjadi tujuan dari adanya program sekolah yang berdampak pada murid, sehingga membutuhkan MORE dalam pengembangannya. Dan dalam pelaksanaannya, program sekolah yang berdampak pada murid membutuhkan nilai dan peran guru secara maksimal untuk dapat melakukan MORE dalam pengembangannya. Pembelajaran diferensial, sosial emosional, dan coaching menjadi bagian dari program sekolah yang berdampak pada murid yang akan dilakukan MORE dalam pengembangannya. Berikutnya, pengambilan keputusan menjadi hal yang sangat penting dalam mempertimbangkan dan menentukan program sekolah yang tepat, sehingga dapat berdampak pada murid dengan melakukan MORE untuk pengembangannya. Program berpihak pada murid merupakan hasil dengan melakukan tahapan bagja dari serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai merdeka belajar guna menghasilkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan filosofi pendidikan KHD. Berikut adalah tahapan bagja dari program sekolah yang berpihak pada anak. Diawali dengan buat pertanyaan, bagaimana cara mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dan karakter dari murid? Dan yang kedua, hal apa saja yang dibutuhkan dalam program sekolah? Pada tahapan ambil pelajaran, di situ kita menemukan banyak prestasi dari murid yang dapat dibagikan kepada semua siswa tentang materi dan pengalaman mereka. Yang pastinya, prestasi murid itu bukan hanya tentang prestasi akademik, tapi juga prestasi non-akademik. Pada tahapan gali mimpi, harapan yang menjadi tujuan kita adalah peningkatan kompetensi seperti critical thinking, problem solving, communication skill, creativity, dan ability to work collaborative. Dan juga tentunya nilai-nilai karakter seperti religius, toleransi, disiplin, mandiri, jujur, demokratis, cinta tanah air, peduli, dan tanggung jawab. Pada tahap ini kita juga menggali peran guru, kepala sekolah, orang tua, dan juga beberapa hal yang diperlukan sebagai potensi dukungan terhadap program sekolah. Di tahap ini kita sudah mulai pada pelaksanaan awal, mulai dari pengajuan kepada kepala sekolah hingga sosialisasi kepada warga sekolah, dan juga gimana membentuk tim monitoring dan evaluasi untuk program ini. Di tahap eksekusi diawali dengan pembentukan tim digital yang merupakan salah satu program sekolah yang berpihak pada anak. Kemudian dilanjutkan dengan membuat job description dari jabatan-jabatan yang ada pada tim.
Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat, salam dan bahagia.